dari 1 bulan itu sebenarnya ada beberapa Kita makan petani nanti aja di warung. untuk kebumen itu biasanya per bulan. Per bulan itu jatahnya 1 on sampai 2 on kebumen ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah lain mungkin nanti patokannya itu per bulan itu 1 on sampai 150 gram, 1,5 on. Jadi misalnya kalau mau pupuk per 2 bulan itu mau pupuk per 2 bulan itu berarti 2 on sampai kamu pegang ini tapi lebih bagus direkam 2 on. terus ya bicara. Kalaupun Ya, kebanyakan biasanya kebuang ya. udah terekam. Kalaupun per 3 bulan itu 3 on lebih. Ada petani yang dari Pelabuhan Ratu yang saya lihat itu sampai setengah kilo sebulan. Jadi setengah kilo ke bulan sebulan itu biasanya akar pun penyerapannya kan sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi sebanyak apapun pupuk yang kita buang ke tanah itu jadi makanya sesuai gitu. Jadi untuk dosis pemupukan nanti yang ke per 2 bulannya itu pakai NPK Ponska, terus pakai TS SP36, NPK Ponska, SP36 sama KCL. Karena umurnya udah 2 bulan lebih ya. ZA-nya enggak? Apanya? ZA-nya enggak? ZA-nya ditulis nanti, tapi ZA paling bawah karena ZA itu sebenarnya paling sedikit Pak keperluannya. NPK berapa Pak? Dari NPK Ponska itu misalnya 1 per 2 bulan mau 2 on, itu perbandingannya nanti ini beda-beda ya per wilayah ya. Jadi nanti perbandingannya untuk umur di atas 2 bulan, tanaman pepaya umur di atas 2 bulan itu nanti pakai NPK Ponska. Itu NPK Ponska sama TS biasanya sekitar 200 sampai 75 sampai 100 gram per pohon. Nah, ya. SP36 SP36 sama NPK sama KCL. makanya tadi kan 200 gram itu SP-nya berapa Pak tadi? SP-nya 75. SP75, NPK 75 ini. NPK 75. Terus SP36-nya belum. SP36 belum, SP36-nya 50. 50. NPK Ponskanya 75. Nanti 2 on ya, 2 Iya, on ya. 2 on. KCL. KCL-nya itu jadi nanti dibanyakin setelah umur 3 bulan ke atas, itu KCL-nya di atas 75. Oh, setelah 3 bulan ke atas. Setelah 3 bulan ke atas di atas 75. Berarti yang di Masih di, kalau misalnya masih di bawah mupuk-mupukan tadi setelah 2 bulan itu masih bisa sedikit, masih bisa pakai, misalnya pakai 50 gram nggak masalah. Jadi emang harus dibanyakin untuk tahap ini kan sebenarnya untuk tahap 0 sampai 3 bulan itu pertumbuhannya pertumbuhan vegetatif. Vegetatif itu pertumbuhan ke daun, ke batang. Jadi untuk pertumbuhan daun ke batang itu kita kenapa harus banyakin NPK Ponska? Dari NPK Ponska itu udah ada kandungan nitrogennya, ureanya atau ZA-nya itu sekitar 15%. Nah, untuk ZA sendiri sebenarnya kandungan N-nya ada cuma 20%. Kenapa kita pakai ZA? Itu nggak pengaruh ke buahnya nggak terlalu masalah. Kalau kita pakai urea itu nanti buahnya, daging buahnya lembek. Jadi urea itu jangan dibanyakin. Kalaupun mau ngebanyakin misalnya nanti umur 6 bulan sampai 7 bulan ke atas itu ngebanyakin boleh NPK Ponska sama SP aja sama KCL. Jadi ureanya boleh ya? Urea boleh tapi sedikit Pak. Tapi diusahakan jangan pakai urea. Urea itu diusahakan hanya pakai 0 sampai 3 bulan aja udah. Kesananya pakai ZA. Dan kalaupun misalnya pertamanya misalnya urea nggak dipakai, pakai ZA aja. Dan misalnya nggak pakai ZA sama urea bisa pakai NPK Ponska aja. Ada lagi yang jenisnya yang pakai pupuk NPK Mutiara. NPK Mutiara itu lebih mahal, cuman lebih praktis kan dia ya. Jadi kandungannya udah ada di situ semua, NN-nya sekitar 16%, P-nya sekitar 16%, K-nya sekitar 16%. Jadi sekali pemakaian udah nggak nyampur-nyampur lagi gitu. NPK Mutiara. Nah NPK Mutiara itu dosis per bulannya kalau Bapak mau pakai NPK Mutiara itu 100 gram per bulan. Tambahannya karena NPK Mutiara itu kaliumnya sama fosfatnya sedikit, cuma 16%, SP KCL-nya ditambah 50-50. tambah apa tadi?
SP36 sama KCL. Kalau udah pakai NPK Mutiara udah nggak pakai yang lainnya ya? Itu ada tambahan Pak, karena kekurangan fosfat sama KCL-nya Pak. Tambahan KCL sama fosfatnya itu sekitar 50 gram 50 gram. KCL sama SP. Iya SP. Cuman harga NPK Mutiara itu di toko itu sekitar 400 Pak. 400, ada yang 450 per karung Pak. Per 50 kilo. Jadi jatuhnya eceran itu 8.000 sampai 10.000. 10.000 sekarang. Ada juga yang 12.000 per kilonya. Jadi harus diperhitungkan juga antara pemakaian NPK Mutiara apa NPK Ponska kan. Selama ini yang dipakai Kalau kita selama ini petani itu yang dipakai kita selalu pakai Ponska, Pak, NPK Ponska. Dengan tambahan SP36, KCL pun seadanya karena KCL itu harganya 8.000 juga mahal KCL itu. tapi lebih efektif, lebih bermanfaat untuk tanaman. Iya. Nah, artinya dengan pakai NPK Ponska itu udah cukup. Udah cukup, gitu. Pak. Cukup, ya. Cuman kan masalahnya gini, untuk petani kan lebih kadang-kadang praktis ya. Praktis beli Mutiara. Kadang ada petani nggak mau ngaduk-ngaduk Pak, nggak mau nyampur gitu. Ada juga yang nggak mau nyampur, saya pakai NPK Mutiara aja. Sampai 2 on. Dia pohonnya bagus Pak. Pohon bagus, batang bagus. Cuman rasa kemanisan buahnya kurang. Oh beda. Beda. Oh, pengaruh ya. Pengaruh. Jadi nanti ini ada mana mau Kak? Itu ada pupuk KNO3 putih, KNO3 putih terus sama KNO3 merah. Oh kan KNO3 putih. Ada pupuk KNO3 putih sama KNO3 merah. KNO3 putih itu untuk tingkat kemanisan. Jadi KNO3 itu yang putih itu dipakai setelah tanaman itu umur 3 bulan ke atas. Ini pengganti KCL sebenarnya. Tapi aplikasinya disemprot. Kalaupun aplikasinya ditabur itu mahal. Ini harganya per 2 kilo ini 38.000 sampai 40.000. Kalau aplikasinya ditabur harga pepayanya berapa Pak? Tinggal dihitung. Tapi kalau aplikasinya disemprot itu lebih irit. Jadi 1 kilo cukup 1 bulan 1.000 pohon gitu. Nah, Disemprot, juga, disemprot. Semprot tanah. Disemprot itu tanahnya ya. Nanti disemprotnya itu daunnya. Jadi 1 tangki ukuran 16 liter itu cuma 1 sendok makan. 1 sendok makan diambil NO3 putih ini diratain. Kalau lebih dari 1 sendok atau 2 sendok itu daun kebakar. Oh, panas ya. Panas. Ini kaliumnya sekitar 40%. Tapi efektifnya untuk kemanisan disemprot. Kalau ditabur harus banyak. Nah, Ya, disemprot dicampur dengan pupuk daun boleh nggak? boleh. Boleh. Ada pupuk daun kayak gandasil B. Ya, cuma tujuannya beda ya. Kalau pupuk daun menyuburkan daun, Iya. kalau itu untuk memaniskan rasa. Iya. Cuma melalui proses, kan daun kan untuk pemasakan pohon. Iya. Masakan bahan makanan. Bahan makanan di daun. Sama infus paling banyak ya. Infus. Infus ya. Ya saya cuma pertegas saja. Kali kawan saya yang berdua tuh nggak ngerti. Oh, iya. Ini kawan Nanti minta Kawan kawan apa? langsung kalau sudah sampai rumah saya ketik. Ini ada ini pupuk daun Pak yang hijau ini. Kalaupun misalnya Bapak beli pupuk daun dimanapun pasti warnanya hijau. Kalau pupuk buah atau pupuk bunga itu pasti merah Pak. Merah. Nah untuk fungsi pupuk daun itu untuk pertumbuhan sebenarnya untuk pertumbuhan daun aja. Untuk pertumbuhan bunganya nggak terlalu banyak ya karena di sini N-nya lebih tinggi daripada kaliumnya. Jadi di sini nih N-nya sampai 20% Pak. Terus fosfornya 15%, kaliumnya 15%. Jadi itu hanya untuk penghijau daun aja, untuk daun aja. Kalau untuk yang ini gandasil B, ini yang merah ini nitrogennya 6% Pak. Fosfor sama kaliumnya lebih tinggi. Fosfornya 20%, kaliumnya 30%. Ini untuk buah. Jadi kenapa harus pakai ini? Ini supaya bunga nggak rontok Pak. Kita pakai ini sama ini, KNO3 putih. Jangan yang merah Pak ya. Ini yang merah buat daun. Kalau yang merah ini buat daun. Buat grower buat umur 0 sampai 3 bulan. 0, sampai 3 bulan. Ah, Itu seperti daun, yang ini ini seperti daun. daun juga. Ini Jadi- hasil buah. Buah. Jadi pengaruh KNO3 ini saya udah pakai di melon, di timun itu untuk buah bagus. Kalau untuk di melon lebih banyak.
itu bisa sampai 3 gram per liter untuk di melon. Tingkat kemanisannya lebih cepat naik. Misalnya umur 40 hari setelah buah semprot genjot terus pakai KNO3. Nah, untuk pepaya nggak bisa sampai 3 gram. Jadi pepaya itu cuma 0, sekian gram. Jadi satu tangki 16 liter cuma 1 sendok makan rata. Lebih ngirit. Kalau kebanyakan masalahnya kebakar, nanti buah kayak gini Pak. Kalau kebanyakan. Oh itu. Daun pun kayak gini nanti bercak biasanya. Tadi saya mau nanya itu tuh Pak, Bapak dan orang dulu. Saya ketemu tuh tadi. Itu ganda hasil buah semprotnya di daun juga apa di buah? Jadi penggunaan pupuk daun itu semuanya mau pupuk buah, mau pupuk daun, pupuk batang, semuanya di daun. Infus. Kalau untuk penyemprotan ya, jangan sampai penyemprotannya itu di bunga. Ini pupuk bunga, di bunga semprotnya. Enggak. Jadi bunga hanya sekenanya aja, kena kaputnya aja. Jadi jangan sampai nyemprotnya buah, semprot daunnya enggak. Jadi proses pemasakannya sebenarnya enggak di batang, enggak di buah. Jadi proses pemasakan semua di daun. Jadi semua kita semprot itu semua mau di daun. Di daun, semua. di daun. Tadi ada yang dijelasin, boleh disemprot, boleh ditabur. Nah, ini boleh disemprot, boleh ditabur, Pak. Cuman dari segi Tingkat harga, pemborosan ini lebih mahal, Pak. tingkat Ini pemborosan 38.000 efektifnya. efektifnya. Jadi dia bisa ditabur. Bapak pakai per pohon 100 gram. 100 gram itu 4.800 kali. 3.800 kali tabur. Iya. Kalau nyemprot cuman 1 sendok makan. Paling cuman 4,8 atau 48 rupiah gitu. Lebih murah. Ya satu lagi karena mesti prosesnya itu lebih cepat daun kan. Lebih cepat di daun. Ibaratnya kalau manusia kan beli beras dulu semacam kalau daun kan udah sampai dapur kan. Iya. Itu loh Pak, Bapak teman saya berdua itu Pak. Oke. Nanti satu lagi Pak, kalium. Kalium itu kalau di manusia menghindarkan keropos tulang. Keropos tulang. Cuma hanya itu Pak. Ya. Jadi hilang. Ini tadi mengenai 1 sendok makan sekarang. Mengenai dosisnya itu dicantumkan nggak di bungkusnya atau di mana kita? Itu Hasil lapangan. untuk pepaya itu nggak ada Pak yang dicantumkan di kemasan. Pestisida, obat-obatan itu nggak ada. Untuk pepaya sekian. Kebanyakan itu padi, tanaman pangan ya, kacang-kacangan, kedelai, terus sayuran, cabai, palawija. Jadi untuk pepaya nggak ada Pak. Jadi repotnya untuk pepaya ini petani pepaya pemula ataupun yang baru, yang udah lama, itu untuk obat-obatannya nggak ada Pak. Jadi harus ngalamin rusak dulu, ngalamin kelebihan dulu. Ya maunya panen dulu. Kami udah pernah tuh. Karena jenisnya dekat ke Ya, umbian Pak. pertanyaan saya satu lagi. Iya, Ini kita penjelasannya kan dulu secara verbal gitu ya. iya. Ada nggak bimbingannya berupa buku atau di Gramedia atau apa? Mungkin di Agro sendiri membuatkan. Untuk buku banyak Pak ya, dari IPB banyak keluaran. Terus dari Agro Buah banyak juga, di toko buku banyak untuk SOP pepaya itu. Cuman di SOP pepaya itu pemupukan kadar nitrogen atau urea itu paling tinggi. Oh. Seharusnya itu diganti sama NPK Ponsa aja atau NPK Mutiara. Pak Amir pun ada bukunya, cuman kayaknya belum keluar kayaknya Pak Amir. Yang baru entrepreneurnya baru keluar. Terobos itu ya Pak. Punya terobos tuh. Di Trubus kita pernah di Trubus kita, cuman kita nunggu kok Trubus belum keluar karena kita bertentangan dengan SOP yang ada gitu. Karena kita berdasarkan hasil lapangan. Iya. Oke. Mungkin secara draftnya secara umum kita juga bisa dapatkan dari Pak Amir atau Pak Dari Pak Amir adalah. Yang dari Pak Amir itu dari kita semua, dari tim semua. Gitu. Berarti nanti kita bisa dapatkan dari Pak Amir. Iya, dari Pak Amir. Belum ada di blognya. Iya, banyak ada. Di blognya atau ada satu buku tersendiri? Ada tersendiri Pak Amir ya? Belum terus. Kalau di blog memang nggak detail Pak, saya lagi bikin detail, bahkan saya ada yang bikin ini yang Terbitkan aja Pak. yang bagus itu dalam bentuk tabel. Tabel Pak. Tabel yang besar, saya bikin mungkin nanti petani itu ya, atau di rumah tuh di tabel besar itu. Jadi setiap minggu itu nanti apa yang harus kita lakukan nanti. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sama. Ada schedule kerjanya. Kerja. Iya. Kapan mupuk, kapan ini. Baca itu. Kapan nanya Pak Amir? Cepatnya keluarin. Kan nggak gampang begitu, karena saya diskusi berantem terus sama Pak Dayat, nggak bisa. Tadi saya jawab setelah Ibu mengambil bibit baru dikasih sama Pak Amir. Bukan Pak Amir yang jawab, saya jawab. Yang belum dijelaskan ini penyemprotan lihat. Dari bawah dari Nanti atas. Pak.
Kita juhur dulu Pak ya. Gimana Pak Bir? Break dulu. Jam 12 boleh break dulu istirahat saya sambil Kalau untuk penyemprotan pestisida kayaknya udah makan aja Pak nanti. Soalnya pestisidanya bau-bau Pak. Dulu sambil makan ya. Iya. Tanya nih. Kalau ini kira-kira udah habis masanya atau gimana nih? Udah habis masanya Pak. Kita ini udah umur 2 tahun. Nah, dari ini udah umur 2 tahun. Kedua ini ada daerah sini, untuk daerah sini ini sebenarnya daerah penyakit semua Pak. Jadi pemakaian pupuk kandang itu nggak dimatangin. Ini saya di sini aplikasi dari 2 tahun yang lalu. Petani pada aneh. Ini banyak juga yang petani pada nongkrong sini. Kok aplikasinya gitu untuk pemupukannya, untuk penanamannya. Gitu. Berarti target maksimal 3 tahun nggak capai Pak ya? Ya dimatangin itu Pak dari kandang. Itu dari kandang langsung masuk lubang. Harusnya Harusnya dari kandang dijemur dulu atau difermentasi dulu. berapa lama? Ditaruh di tempat. Itu paling lama itu sebulan. Permisi Pak, kalau pengalaman saya untuk pupuk kandang itu setelah saya keluarkan dari kandang, Iya. saya taruh kalau di Jawa bilangnya tobengan lah seperti Iya. gubuk seperti Bubuk ini. ya betul. Itu saya biarkan saja, tapi kondisi kelembaban dijaga. Iya. Terus nanti sampai tumbuh, mulai Jamur. tumbuh rumput. Rumputnya. Itu betul-betul sakti. Nah, itu patokannya. Itu betul-betul sakti itu. Memang itu jarang yang telaten, tapi saya sudah mencoba. Jadi barangkali nih gini Pak. Kalau baru keluar itu kadang kan ada Ya itu masih fermentasi. Jadi itu merusak ini. Merusak itu jamur, terus nanti timbul penyakit macam-macam, terus binatang yang tak diundang datang semua. Target 3 tahunnya nggak capai Pak ya? Sampai Pak. Berapa tahun? Udah 6 bulan. Ini kandang murni bisa loh Pak. Jadi harus difermentasi itu. Sekarang kan bahan fermentasi banyak ya. Banyak. Ada IM4, ada Agrobos, tapi yang mudah ditemui itu IM4 yang warna kuning botolnya. Itu IM4 di pasaran banyak, harganya cuma 18.000 seliter. Cuman dari harga 18.000 seliter itu Bapak bisa pakai sampai 1 ton. 1 ton bahan atau 1 ton pupuk. Atau bisa diperbanyak lagi. Jadi sebenarnya pupuk organik itu atau pupuk organik cair itu gampang diperbanyak. Bapak beli seliter bisa buat sampai ratusan liter. Itu kuncinya hanya di bahan makanannya aja. Karena pupuk organik itu kuncinya di gula sama di air, misalnya air beras. Jadi air fermentasi yang dari buangan dari dapur itu mengandung bakteri yang bermanfaat bagi pupuk. Bakteri Pupuk dia berkembang. Iya, berkembang. Jadi makanan itu nanti di gula. Mau gula pasir, gula merah atau molase. Tapi yang paling bagus itu molase. Jadi tetes ampas tebu. Cuman itu agak susah dapatnya. Yang paling gampang ya Di Lampung. gula dapur lah. Jadi bisa ya pakai pupuk kandang ya? Iya bisa pakai pupuk kandang. Ya itu dulu Pak ya, kita rehat dulu, sholat dulu. Bang, Ya mungkin 2-3 hari. Kalau sudah sampai rumah, kan saya rumahnya juga jauh.